Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Akhirnya, Bayu Hanggara alias Pendekar Pulau Neraka bertemu dengan istri dari ayahnya, Dewa Pedang, yaitu Nyai Rengganis. Akankah terjadi pertempuran dahsyat di antara mereka? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Tring! Rengganis buru-buru menarik tangannya saat ujung senjata kipasnya membentur pergelangan tangan kanan pendekar Pulau Neraka. Seluruh tangannya bergetar bagai tersengat ribuan lebah. Sedangkan Bayu sedikit pun tidak merasakan apa-apa, bahkan langsung memberikan serangan balasan dengan cepat. Bagus! Hup! Hiya! Rengganis gembira melihat lawannya sudah mulai memberikan serangan balasan. Kini pertarungan berjalan sungguh-sungguh dan dahsyat. Masing-masing memberikan serangan yang mematikan. Tidak terasa, mereka sudah menghabiskan puluhan jurus, namun belum ada tanda-tanda yang terdesak. Rengganis sadar kalau tenaga dalamnya masih berada di bawah lawannya. Hal ini terbukti ketika senjatanya beradu dengan senjata Pendekar Pulau Neraka yang menempel di pergelangan tangan kanan, namun dia tidak jera juga, bahkan terus membentukkan senjatanya ke pergelangan tangan kanan lawannya. Akibatnya, dia selalu membuka pertahanan dan itu sangat membahayakan jiwanya sendiri. Meskipun demikian, nampaknya Bayu tidak mau memanfaatkan kelengahan lawan. Hal ini membuat Rengganis semakin berang. Dia merasa seolah-olah Bayu sengaja mempermainkannya. Selama hidupnya, belum pernah dia dipermainkan seseorang sedemikian rupa. Keberangan harinya membuat Rengganis semakin memperhebat serangannya. Tidak disadarinya kalau hal ini justru yang diharapkan Bayu. Keadaan sekitar pertarungan telah porak-poranda. Batu-batu hancur berkeping-keping, pepohonan tumbang tak tentu arah. Sementara pertarungan berjalan semakin sengit. Berpuluh-puluh jurus sudah dilalui, belum ada tanda-tanda akan berakhir. Matahari pun semakin tinggi. Sinar yang terik tidak diharapkan lagi. Anak ini benar-benar alot, dengus Rengganis dalam hati. Tidak kusangka, wanita ini tangguh juga, gumam Bayu dalam hati. Mereka memang sama-sama tangguh. Bayu melompat keluar dari arena pertarungan, keringat mengucur deras dari seluruh tubuhnya. Sebentar, ditarikkan napas panjang. Lalu dengan cepat, tangan kanannya menghentak ke depan. Saat itu juga, senjata cakra yang ada di pergelangan tangan kanannya melesat cepat bagai kilat. Rengganis mengangkat tangan dan membuka kipas sambil memiringkan tubuh ke kiri. Dengan senjata kipas baja putihnya, ditangkisnya senjata cakra itu. Tring! Rengganis terkejut dan langsung melompat mundur. Kipas di tangannya terpental saat membentur cakra yang melesat cepat itu. Belum lagi hilang rasa kagetnya, cakra itu berbalik berputar dan kembali menyerangnya dengan cepat. Mau tidak mau, wanita itu membanting tubuhnya ke tanah dan bergulingan beberapa kali sebelum melesat bangun. Pada saat yang tepat, Bayu melompat cepat dan menangkap senjatanya di udara. Sebelum Rengganis benar-benar siap, pendekar Pulau Neraka itu sudah meluruh ke arahnya sambil mengibaskan tangannya.
Rengganis memengkik terkejut. Buru-buru dienggoskan tubuhnya ke samping menghindari terjangan bagai kilat itu. Namun yang terjadi adalah pekikan tertahan terlontar dari mulut wanita itu. Rengganis menekan bahu kirinya yang tergores ujung cakra di tangan Bayu. Dan di saat tubuhnya limbung, satu pukulan keras menghantam dadanya. Teplak lagi, tubuh ramping berbalut hijau itu terlontar ke belakang beberapa depah. Saatmu sudah tiba, Rengganis, seru Bayu keras. Seketika itu juga, Bayu menghentakkan tangannya dan senjata di tangan kembali terlontar cepat dengan suaranya mendesing membelah udara. Rengganis terperangah sesaat, lalu cepat-cepat dilentingkannya tubuhnya ke atas. Namun, tanpa diduga sama sekali, pendekar Pulau Neraka itu melesat sambil mendorong tangan kanannya dengan mengerahkan jurus pukulan racun hitam. Rengganis yang sedang menghindari serangan cakra tidak dapat lagi berkelit. Dengan telak, dadanya kembali terhantam pukulan telapak tangan lawannya. Akibatnya, deras sekali tubuh Rengganis meluncur menghujam ke tanah. Bayu meluruk turun setelah senjatanya menempel kembali di pergelangan tangan kanan. Dia berdiri tegak dengan tangan melipati dada. Sementara Rengganis berusaha bangun. Dari mulut dan hidungnya mengucur darah kental kehitaman. Pada bagian dadanya tergambar telapak tangan berwarna hitam menghanguskan bajunya. 2 kali dia terbatuk dan memuntahkan darah kental kehitaman. Dengan terhuyung-huyung, wanita cantik berbaju hijau itu berdiri. "Kau hebat, Bayu. Ayahmu pasti bangga kepadamu," kata Rengganis memaksakan untuk berdiri tegap. "Terima kasih atas pujianmu, Rengganis, tapi sayang, ajalmu sudah dekat," saut Bayu sinis. "Aku akan mati tersenyum, Bayu." Bayu hanya tersenyum sinis. Dan tanpa memicingkan mata sedikit pun, dihentikan tangan kanannya. Wuss! Rengganis tetap berdiri tegak tak bergeming. Dia hanya menatap saja senjata bulat pipi yang mendesing cepat ke arahnya. Tentu saja hal ini membuat Bayu terperangah. Tidak disangka kalau wanita itu menjadi pasrah dan tidak melakukan perlawanan lagi. Kelihatannya nekat sekali. Tanpa pikir panjang lagi, pendekar Pulau Neraka itu mengepos tubuhnya. Dia merasa cepat mengejar senjatanya yang sudah melayang bagaikan kilat ke arah Rengganis. Tapi tindakannya terlambat. Rengganis menjerit menyayat. Sebentar, tubuhnya masih berdiri tegak, lalu limbung. Tak lama kemudian, tubuhnya ambruk ke tanah dengan cakra tertanam dalam di dadanya. Bayu langsung menuruk dan mencabut senjatanya dari dada wanita itu. Diangkatnya tubuh Rengganis dan diletakkannya di pangkuannya. "Bayu," lemah dan lirih suara Rengganis. "Tidak, aku tidak bermaksud membunuhmu. Kau ibuku," suara Bayu tersendat. "Aku bukan ibumu, Bayu. Aku pembunuh ibu dan ayahmu. Aku memang pantas mati di tanganmu." Bayu meletakkan tubuh Rengganis di atas rumputan, kemudian berdiri dan melangkah mundur beberapa tindak. Kepalanya menggeleng-geleng, pandangannya seperti orang yang tidak percaya dengan perbuatannya sendiri. Kau, tidak. Katakan padaku, kau bukan pembunuh orang tuaku. Katakan, siapa yang membunuh orang tuaku?" Sentak Bayu seolah-olah kehilangan akal. "Aku yang membunuh mereka, Bayu. Aku yang merencanakan semuanya. Aku tidak tahu. Aku hilaf. Mata hatiku tertutup mendengar cerita mereka yang... Katakan, siapa mereka?" desak Bayu. "Mereka..." Bayu kembali mendekat dan berlutut di samping wanita yang tengah sekarat itu. Dia memang telah memiliki banyak keterangan tentang wanita ini. Bayu memang tidak yakin kalau perbuatan Rengganis dalam keadaan sadar pasti akibat hasutan dari orang lain. Hati pemuda itu jadi berperang sendiri. Bagaimanapun juga, Rengganis adalah istri ayahnya yang berarti juga ibu tirinya. "Katakan padaku, Bibi, siapa mereka?" desak Bayu. Akankah Nyai Rengganis akan membuka mulutnya
di sisa-sisa napasnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.